Halo Bolo, kali ini Dan Anim akan kembali melanjutkan cerita anime The Fable episode keempat. Bila yang baru datang ke channel ini, Dan Anim sarankan untuk menonton cerita episode sebelumnya di playlist Dan Anim agar mengerti ceritanya. Tapi jangan lupa tinggalin jejak Bolo-Bolo ya, dengan subscribe, like dan komen, dan juga share sebanyak-banyaknya agar Dan Anim semangat untuk bercerita. Oke, nggak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Ketika Fable akan membunuh penggulat itu, Fable pun langsung menyerang dengan berlari dan meloncat dan menarik rambutnya sampai tergeletak langsung dihantam bagian leher. Hanya dalam waktu 3 detik, penggulat pun langsung terkapar. Dengan begitu, Takeshi pun langsung percaya kalau dia Fable sesungguhnya. Dan Fable menyuruh anak buah Takeshi yang bernama Kuro untuk menyelesaikannya. Namun, Takeshi pun langsung keluar dari mobil dan menyuruh Fable untuk segera membunuhnya dengan mengarahkan pistol ke Fable. Namun, Fable pun tidak mau membunuhnya karena Fable masih ingat atas syarat dari bos selama liburan. Kuro pun juga mengarahkan pistolnya ke Fable. Dengan paksaan mereka berdua kepada Fable untuk segera membunuh. Namun, Fable pun tidak mau. Dan ketika Kuro akan menembak Fable, Fable pun menyuruh untuk menembaknya. Ternyata, pistol Kuro, selipnya belum ditarik, makanya pistolnya tidak bisa untuk menembak. Insting Fable pun tajam juga ya. Dengan sekejap, Fable pun mengambil pistol Kuro dan menjatuhkan Kuro hingga terkapar. Lalu, Fable menarik slip pistolnya agar pelurunya masuk dan pistolnya diarahkan ke Takeshi dan menyuruh Takeshi agar menurunkan pistolnya. Karena dari jarak segitu, pistol Takeshi pun tidak akan sampai ke Fable. Takeshi pun menyadari akan dari pistolnya. Takeshi pun langsung berjalan mendekat ke Fable dan menyuruh untuk menembaknya. Karena dia Kapten Makuro, maka dari itu Takeshi tidak takut akan membunuh atau dibunuh. Setelah dekat, mereka berdua pun langsung saling mengarahkan pistolnya. Jika Fable mengeluarkan sifat aslinya, mereka semua pasti sudah mati. Dan Fable pun sudah pulang. Namun, karena Fable selama cuti tidak boleh membunuh orang, maka dari itu Fable akan hidup tenang dan damai selama 1 tahun di kota itu. Dan tidak akan membunuh orang selama 1 tahun. Fable pun langsung membuang pistolnya dan membuka tutup wajahnya dan memohon ke Takeshi untuk membiarkan Fable hidup di kota itu. Tapi Takeshi pun masih saja mengarahkan pistolnya ke dahi Fable. Dari Takeshi bertanya kepada Fable, apa arti hidup bagi Fable? Fable pun tidak tahu dan tidak pernah memikirkannya. Hanya saja Fable membeli burung beo dan Fable akan merawatnya dengan baik dan juga diberi nama kapten. Akhirnya, tembakan Takeshi pun diarahkan ke penggulat itu dan penggulat pun langsung meninggal. Setelah dipanggil Takeshi, Kuro pun langsung bangun dan Takeshi menyuruh Kuro untuk membereskan penggulat itu. Namun, Kuro pun sangat takjub akan seorang Fable sebagai pembunuh profesional. Takeshi dan Fable pun langsung pergi mencari makan. Di sisi lain, Yoko pun masih bersama Takeshi. Dan mereka berada di bar Buffalo untuk minum bir. Hingga mereka berdua pun sampai mabuk. Dan Yoko pun selalu mengerjai Takeshi. Hingga Takeshi pun hampir tak sadarkan diri. Fable dan Takeshi pun sudah berada di restoran. Dan mereka berdua akan makan daging. Dengan obrolan mereka, setelah Fable mengambil kamera CCTV di kamarnya, kenapa Fable tak juga mengambil CCTV di kamar Yoko? Karena Fable mengingat pekerjaannya dan tidak ada yang tahu apa dan kapan sesuatu akan terjadi. Setelah tahu Yoko diawasi grup Maguro, Fable pun merasa lega. Fable pun juga diberitahu oleh Takeshi bahwa adiknya Takeshi akan cepat keluar dari penjara selama 15 tahun dengan kasus pembunuhan.
Tapi dengan kebiasaan Fabel bila makan agak panas, ekspresinya pun begitu. Dan akhirnya menunggu makanannya dingin dulu baru dimakan. Dan Takeshi pun sudah dibuat sempoyongan oleh Yoko. Sesampainya di rumah Yoko, Takashi pun disuruh istirahat saja di rumahnya. Dan Yoko masih saja ngerjain Takashi. Sampai-sampai Yoko begini. Aduh. Setelah selesai makan, Takeshi pun mengucapkan kepada Fabel bila Fabel akan hidup tenang dan damai. Tapi Takeshi pun belum mempercayai Fabel 100%. Apabila Fabel membuat masalah, Takashi takkan segan-segan mengusirnya. Setelah itu, mereka pun langsung pulang. Saat perjalanan, saat berhenti di lampu merah, Fabel melihat wanita menyeberang yang mengasih sapu tangan ke Fabel kemarin. Ternyata Takeshi pun mengenalinya dan namanya adalah Mitsaki. Ternyata Takeshi pun juga menyukainya, tapi Takeshi menyuruh Fabel agar tidak mendekatinya. Bakal jadi apa ya nanti cerita percintaannya mereka? Setelah Fabel sampai rumah, Fabel pun masih memikirkan Yoko. Dan melihat ke rumah Yoko, pikir Fabel, Yoko sudah pulang. Dan Yoko pun sudah tidur. Sesampainya di kamar, Fabel pun tak lupa dengan burungnya. Dengan senangnya Fabel baru pertama kali memiliki hewan peliharaan. Cerita selesai sampai sini ya Bolo. Tunggu cerita selanjutnya. Terima kasih.